Ya mau gimana lagi, emang gini mukanya. Udah. Mau sharing tentang bagaimana cara dapetin beasiswa di Taiwan, khususnya buat bachelor sama master. Iya, benar banget. Jadi kenalin dulu, nama aku Mauri Sofi, aku adiknya Mbak Ime. Kalau kamu siapa? Kalau aku Anissa, biasanya dipanggil Ica. Aku juga adik sepupunya Kak Ime sama si Mauris gitu. Terus ya kita dapat amanah tugas dari Juragan. Oh, Juragan ya, Juragan iya emang untuk ya Juragan sharing sih. juga. Meneruskan video yang kemarin diupload sama Mbak Ime dan Mas Dimas tentang S3. Terus jadi kamu S apa? Aku S Wawan aja. S1. Kira S Cendok. Enggak, itu nanti kita malah nyanyi kalau S Cendok. Ini kebanyakan bercanda kan. Maaf ya, kata aja S2. S1. Oke. Lanjut. Apa ya? Pertama mungkin ke jurusan kuliah. Kamu kuliah apa sih di sini? Kalau jurusan untuk sekarang aku lagi ambil jurusan International Business Administration. Aku ambil yang jurusan internasional, jadi yang nggak pakai bahasa Mandarin untungnya, dan aku pakai English staff kalau di kelas gitu. Kampusnya apa Mbak? Nggak disebutin tadi? Waduh, harus disebutin banget ya. Kampusnya harus disebutin. Harus ya. Ini kampusku private school guys, jadi kayak private school bukan yang private school cek, bukan gitu ya. Private school itu yang bukan pemerintah, jadi swasta gitu. Kalau di Indo swasta gitu ya? Iya, kalau di Indo swasta, namanya Isho University, tepatnya di Kaohsiung, Taiwan. Kaohsiung juga sama kayak apa Mbak Ime, satu kota. Kalau Mbak Ime di mana? Kalau Mbak Ime di National Sun Yat-sen alias Chongshan University. Chongshan Taohsiung. Kalau si Anissa ini di atasnya dikit ya? Kaohsiung atas dikit. Kaohsiung atas dikit gitu. Emang di hutan sih itu si Isho. Di gunung gitu. Kalau kamu di mana? Sama juga di gunung, di hutan, tapi beda daerah gitu, beda kota guys. Oh gitu. Di mana coba sebutin di mana? Kalau aku sebutin daerah cuma nggak tahu sih. Jadi kalau kampusnya tahu lah. Oke, daerahnya di Chiai. Kalau Taiwan tuh Taiwan Tengah lah. Kalau di Kaohsiung kan Taiwan Selatan, Taiwan bawah gitu. Nah, nama kampusnya itu National Chongqing University, CCU. Tapi banyak yang salah kira ya. Kalau CCU itu kan ada lagi ya, harusnya NCCU. Iya benar sih. Kalau singkatan ada kampus lain di Taiwan Utara namanya NCCU. Itu Chengchi kalau aku Chongqing. Tapi itu meskipun nggak ada tulisan N di depan, letter N di depannya tuh dia masih itu sayang. Kok sayang? Jangan cepet baper dong. sayang ini tolong di-cut ya. Apa? Oh ya, nasional gitu. Public pemerintah. Iya. Untuk jurusannya dulu aku S1-nya di UB di Fakultas Komputer, tapi ngambilnya pendidikan, jadi pendidikan teknologi informasi. Sekarang lanjutnya di pendidikan juga. ELMD, Educational Leadership and Management Development. Jadi untuk gampangnya mungkin kayak manajemen pendidikan gitu. Itu ada itu nggak sih kaitannya sama teknologi gitu nggak? Buat jurusan yang S2 ini? Aku sih itu kalau master ya, kalau master tuh tergantung anaknya mau risetnya apa, judul risetnya apa. Kalau College of Education tapi kamu ngambil kayak aku dulu ngambil teknologi itu masih bisa. Jadi tergantung kamu ntar mau dibimbing oleh profesor yang research areanya seperti apa. Oh, jadi bertolak belakang gitu ya sama yang S1 dulu. Apa masih bisa lah gitu ambil nomor 2 sih gitu. Masih bisa lah masih gitu. Bisa ya, masih nyerempet sedikit pendidikan gitu. Dan teknologi. Kalau kamu karena kalau bachelor ini ya. Kalau bachelor mah enggak, kalau di sini apa maksudnya? Itunya jurusannya satu aja, masih belum tahu kan? Iya, masih belum. International Business tapi bagus. Tapi fun fact di sini ya, kalau di Taiwan itu
S1 alias bachelor alias undergraduate-nya dia tuh nggak pakai tesis gitu, nggak pakai skripsi. Kok tesis? Aduh, Skripsi. di Indo kan paling serem kan skripsi. Nah di sini tuh benefitnya salah satunya tuh nggak pakai skripsi, tapi kita ganti pakai final project. Apa tuh? Jadi kita ada bikin grup, jadi kita disuruh bikin grup gitu. Nah grup ini alias grup kita disuruh buat kayak meneliti sesuatu, terus nanti kita apa ya? Bukan dilaporin sih, apa ya? Kayak diuji coba gitu. Tapi nggak dalam bentuk yang skripsi kan. Kalau skripsi harus itu kan Ada laporan, ada itunya apa? Harus implementasi. harus implementasi, harus tunjukin ke dosennya. Kalau itu nggak, jadi kayak kita cuma hasil akhirnya aja dikasihin gitu, terus udah gitu. Itu kalau di kampusku ya, tapi kalau di kampus lain kayaknya hampir sama sih. Dalam bentuk report berarti. Dalam bentuk report. Oh, berarti cuma berapa lembar gitu ya? Enak ya? Enaknya itu Skripsi. sih kalau S1 di sini. Oke. Terus kalau misalnya kalian banyak yang kepo kan tentang gimana sih cara masuk beasiswa di Taiwan yang buat S1, buat S2 gitu. Oke, dari kamu dulu deh. Kalau dari aku, dari yang S1 itu kita punya banyak banget cara alias banyak banget jalurnya. Kalau yang dari aku dulu ya, ini dari aku apa yang kita jelasin. Jadi aku lanjut lagi ya guys ya tadi. Kalau masuk S1 itu banyak banget jalurnya. Kalau mau ke Taiwan ada yang pakai jalur mau kalian beasiswa. Di sini beasiswa di Taiwan tuh ada 2 ya buat S1. S1 2 juga. 2. Apa? 2 apa? Apa sih? Apa? MOE, MOE sama Kampus. ISDF enggak ya? Oh, gini aja pemerintah. Oh ya pemerintah sama kampus gitu ya. Nah, ini masih ada bercabang-cabang lagi nih kalau pemerintah. Kalau pemerintah dia tuh masih ada 2 jalur. 2 jalur. Tapi yang ini salah satu dari ini dia tuh udah nggak menyediakan lagi si pemerintah ini alias si ICDF. Jadi aku sebutin dulu. Ini ada 2 ICDF sama MOE. MOE. ICDF itu International Cooperation Development Fund. Kalau yang MOE itu Ministry of Education gitu. Tapi yang ICDF untuk sekarang S1 udah nggak disediakan lagi. Jadi cuma MOE itu aja. Jadi kalau misalnya kalian yang S1 ini mau daftar, kalian bisa pakai MOE ini atau enggak pakai yang kampus gitu. Itu untuk yang jalur apa? International. Tapi yang satunya overseas. Oh iya, yang overseas juga bisa sih. Overseas itu apa sih, Kak? Overseas itu apa sih, Kak? Ayo mana gue tahu. Ya, kasih tahu dong. Oke, kasih tahu ya, biar kalian tahu gitu, biar kalian paham. MOE itu yang overseas. Jadi overseas sama internasional itu beda. Kalau overseas dia tuh ada jalurnya sendiri. Gimana ya, maksudnya? Dia pakai ada sekolah dulu sebelum masuk ke kampus itu. Jadi dia ada tes sama kayak yang di Indonesia gitu, ada UTBK kali ya. Ada UTBK-nya. Nah, jadi si overseas ini, si anak Indonesia atau anak internasional, dia tuh harus belajar sama anak Cina, sama anak lokalnya, ini anak Taiwannya. Jadi belajar minimal setahun atau berapa. Nanti dia ada ikut tes yang bareng sama si anak lokal ini. Oh gitu. Penyetaraan. Iya sih. Iya, dan biasanya kalau anak overseas tuh bagi untuk yang keturunan Indonesia yang ada darah Tionghoanya lah. Kalau bapak kakek atau neneknya yang punya keturunan Chinese. Tapi nggak tahu juga gimana mastiinnya kita. Iya sih. Karena Anissa juga lewatnya internasional bukan overseas gitu. Bener. Aku untungnya yang ini alhamdulillahnya ikut yang itu masuk ke kategori internasional. Jadi aku masuk jalur pakai itu aja, nilai rapot aja, nggak pakai apa-apa, nggak usah pakai tes gitu. Jadi harus ada rapot sama beberapa, nanti kita jelasin lagi ya. Itu kalau pokoknya antara internasional sama overseas tuh beda banget. Kalau overseas dia nanti bakal ikut sama si kelas anak lokal ini. Tapi paling banyak kalau emang S1 di Taiwan, dia tuh anak Indo paling banyak ikut sama overseas. Kalau internasional tuh kayak iya sih, banyak banget. Buat master nggak sih? Kayak jurusannya
Tapi karena majority-nya anak bachelor di sini nggak ada, jarang gitu kan yang diajar bahasa Inggris karena kebanyakan Cina, jadi harus punya basic Mandarin dulu. Terus itu nah itu yang penting itu juga ya sayang ya, kok saya sih ini aku kebiasaan gimana ya, ya gitulah, nanti aja ya ampun sendiri. Tapi maaf banget, ini kebiasaan lah pokoknya, ada kebiasaanku gitu ya, kebiasaannya jelek banget. Jelek banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut yang overseas, minimal kalian itu ada basic Chinese gitu, basic Chinese yang minimal daily conversation lah buat Chinese gitu. Terus nanti kalian juga harus ada sertifikat. Jadi kalian sebelum ikut tes itu, kalian juga harus nyiapin si sertifikat ini kalau kalian mau ikut yang Chinese staff gitu. Tapi meskipun nggak bisa Chinese kan mereka disekolahin 1 tahun. Iya sih. Tapi harus punya basic ya. Tapi harusnya itu di sekolah itu tuh kalian harus itu udah paham bahasa Cina, maksudnya udah paham bahasa Mandarin. Kan dia kayaknya diajarin pakai bahasa Mandarin gitu. Jadi minimal harus bisa lah sedikit basic Mandarin. Basic Mandarin. Terus kalau misalnya kalian juga kalau kalian bukan overseas ya, maksudnya pengen internasional tapi internasional yang pakai Chinese staff itu ada lagi itu. Jadi kalian masuk ke kelas yang pakai bahasa Mandarin ini, kalian tuh harus nyiapin juga gitu ujian atau minimal punya sertifikat lah buat bahasa Mandarin itu. Kalau misalnya kalian sertifikat apa? TOCFL iya, sama HSK yang TOCFL atau HSK itu buat kayak apa ya, kalau di Inggrisnya TOEFL, jadi kalau Chinese ada TOCFL sama HSK itu. Iya. Tapi kalau di Taiwan tak potong. Nggak apa-apa, kamu ngomong apa ya? Tapi kalau nggak tadi kayak gitu. Kalau TOCFL itu buat yang di Taiwan. Kalau yang HSK yang aku ini, aku pakai HSK itu biasanya yang buat di Cina, yang di Cina daratan. Mainland Cina. Kalau di sini kan Taiwan ya. Taiwan sama Cina tuh hampir beda itu karakternya. Karena fun fact aja juga, dulu Anissa sebelum ke Taiwan 1 tahun ya, 1 tahun di Cina darat, di Republic of China, apa tuh namanya, kursus ya atau short course apa ya, aku juga bingung apa ya, short course kayaknya. Tapi bahasa Mandarin, Mandarin Kantonis, dan yang which is tuh beda gitu sama simplified Chinese. Simplified gitu. Kalau di sini yang lebih tradisional, yang lebih rumit kalau di Taiwan itu ya. Gitu. Tapi hampir sama sih kalau misalnya ngomong daily gitu, sama sih kalau pakai ini daily apa sih namanya, speakingnya itu sama. Tapi kalau yang reading sama writing itu beda banget. Ya pokoknya kalau berarti intinya S1 harus punya lah ya basic Chinese dan reading sama. Oh iya, cuma writingnya aja, cuma karakter itu. Yang jelas harus punya basic Chinese dulu untuk bachelor. Kalau mau Chinese staff, soalnya terbatas banget. Kalau misalnya kalian mau yang English staff itu terbatas, dan nggak semua sekolah pun juga nyediain English staff. Ya nggak sih? Iya, berarti harus cek. Iya sih, kalau mau sekolah harus cek jurusannya apa, jurusan cek gitu. Oke, terus apa ya? Kalau nih gantian yang S2 nih, dari tadi S1 mulu ya. Harusnya tuh gantian gitu loh. Harusnya sampean tuh tanya ke aku tanya ke sampean. Dikat lagi. Adik tadi gitu. Bagaimana ya? Apa yang perlu disiapin deh? Gitu yang perlu disiapin? Niat sih. Niat dan restu orang tua ya. Iya, niat dari orang tua.